Halo, perkenalkan nama saya Dai Suci. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi pemasaran digital. Di sini saya akan menjelaskan sebagian isi dari buku Fifty Shades of Digital Marketing karya Francesca James dan Hannah Durham. Jadi buku ini menjelaskan tentang 50 wawasan dari para pakar digital dengan panduan singkat dan jelas tentang pesatnya perubahan teknologi dan teknik marketing saat ini. Di sini saya mengambil 2 topik dari 50 topik tersebut. Yang pertama ada Don't Mistake Reach for Influence oleh Azim Azhar, dan yang kedua adalah The Role Video Has to Play in Driving Traffic and Increasing Profitability oleh Rory Mullen. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan don't mistake reach for influence, atau dalam bahasa Indonesianya, jangan salah mengira jangkauan sebagai pengaruh. Jadi Azim Azhar adalah CEO Peer Index, perusahaan yang menyediakan analitik media sosial. Dengan pengalaman dan pemahamannya terhadap perilaku digital membuatnya diakui sebagai salah satu pakar berpengaruh dalam bidang tersebut. Selanjutnya ada reach versus influence. Reach atau jangkauan adalah seberapa banyak orang yang melihat konten, sementara influence atau pengaruh adalah kemampuan untuk mendorong tindakan nyata dari audiens tersebut. Di sini saya akan menjelaskan analoginya, analogi iceberg atau gunung es. Jadi di bagian atas permukaan air itu berada selebriti. Jadi mereka tuh memiliki jutaan pengikut di media sosial, misalnya seperti Justin Bieber, Kylie Jenner. Meskipun mereka tuh memiliki jangkauan yang sangat besar, tapi kepercayaan audiens terhadap selebriti bisa saja lebih rendah karena sering terkesan bahwa mereka dibayar untuk mempromosikan produk atau layanan, bukan karena rekomendasi yang tulus. Selanjutnya ada lapisan kedua, yaitu bagian tengah permukaan air. Di sini disebut magic middle, adalah mereka tidak memiliki jangkauan seluas selebriti, namun mereka memiliki pengaruh nyata, dihormati, dan memiliki koneksi dalam konteks tertentu. Jadi di sini saya mengambil contoh David Gadgetin. Jadi dia seorang influencer yang fokus pada bidang teknologi dan gadget. Pengaruhnya itu sangat besar dalam dunia teknologi karena dia dapat mendorong pengikutnya untuk membeli produk teknologi berdasarkan ulasan dan rekomendasinya. Jadi ini juga bisa diterapkan oleh influencer yang lainnya, misalkan di bidang kecantikan atau food vlogger. Mereka bisa dipercaya karena mereka punya kredibilitas yang relevan dengan bidang mereka. Selanjutnya ada bagian bawah permukaan air. Nah, ini biasanya berisi spam atau akun yang tidak aktif. Mereka dapat menyebabkan merek atau perusahaan salah mengartikan jangkauan mereka karena banyak akun ini tidak aktif atau bahkan tidak relevan. Contohnya tuh akun-akun yang membeli followers atau akun dengan interaksi rendah yang tidak terlibat dalam percakapan atau tidak memiliki audiens yang relevan. Selanjutnya kita akan masuk ke topik selanjutnya, yaitu the role video has to play in driving traffic and increasing profitability, atau peran video dalam meningkatkan lalu lintas dan profitabilitas. Ini digagas oleh Rory Mullen, adalah content manager di sebuah agensi pemasaran video terkemuka, yaitu Real Content. Jadi Rory ini menekankan pentingnya video sebagai alat pemasaran yang kuat, terutama dalam hal menarik perhatian konsumen dan mendorong mereka untuk terlibat dengan merek secara lebih mendalam, meningkatkan potensi konversi dan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Nah, di sini saya akan menjelaskan
pentingnya video marketing. Seperti yang kalian tahu mungkin video marketing itu sekarang sudah banyak ya, apalagi dengan adanya media-media sosial saat ini seperti TikTok, YouTube, Instagram, memudahkan untuk penyebarluasan video-video tersebut. Nah, brand semakin mengakui pentingnya video untuk meningkatkan traffic web dan membangun hubungan dengan pelanggan. Dengan meningkatkan hits dan interaksi video mendukung keberhasilan jangka panjang perusahaan. Video menjadi salah satu elemen penting bagi brand untuk memperluas jangkauan dan engagement dengan audiens online. Nah, the case for video. Jadi menurut Google, 1 dari 3 orang di Inggris menonton setidaknya 1 video per minggu. Dan penelitian eMarketer, konsumen 40% lebih cenderung mengunjungi situs perusahaan setelah menonton video mereka. YouTube saat ini menerima lebih dari 1 miliar penayangan bulanan, jadi masalah bagi perusahaan adalah bagaimana mereka dapat memanfaatkan kekuatan untuk mencapai tujuan. Lebih banyak traffic, lebih banyak pembelian, apakah itu benar? Jadi traffic tinggi tidak selalu berarti peningkatan penjualan. Brand harus membangun hubungan jangka panjang untuk menjadikan pelanggan sebagai pembeli setia mereka. Video memberi brand kesempatan untuk menawarkan informasi tambahan cocok untuk brand mewah yang ingin menghadirkan pengalaman toko fisik secara online. Dengan video, brand dapat menciptakan pengalaman belanja virtual yang membuat pelanggan lebih dekat dan terlibat. Studi kasusnya adalah Red Bull. Pemasaran video oleh Red Bull adalah misi Red Bull Stratos yang menampilkan skydiver Felix Baumgartner pada tahun 2012. Felix melakukan lompatan bersejarah dari kapsul di tepi ruang angkasa sekitar 24 mil di atas permukaan bumi. Lompatan ini bukan hanya stunt yang berani, ini adalah pencapaian ilmiah dan manusiawi yang luar biasa. Ketika ia melompat, ia menjadi manusia pertama yang menembus kecepatan suara tanpa bantuan kendaraan. Aksi ini menarik perhatian jutaan orang di seluruh dunia. Video lompatan ini bukan hanya mendebarkan tetapi juga memperlihatkan slogan Red Bull, yaitu Red Bull Give You Wings. Mereka berhasil menyiarkan peristiwa ini secara langsung dan memperoleh lebih dari 34 juta penayangan di YouTube. Strategi Red Bull dalam misi ini adalah untuk memposisikan diri bukan hanya sebagai merek minuman energi, tetapi sebagai merek yang menginspirasi orang untuk melakukan hal-hal luar biasa melebihi batas kemampuan manusia. Adapun kesimpulan pada topik Don't Mistake Reach for Influence, yaitu Azar menekankan bahwa nilai sebenarnya dalam pemasaran influencer ada pada mereka yang berada di magic middle, yakni influencer dengan jangkauan lebih kecil tetapi pada koneksi nyata dan relevansi influencer dengan target audiens mereka. Lalu kesimpulan dari topik the role video has to play in driving traffic and increasing profitability adalah video adalah elemen penting dalam strategi pemasaran saat ini. Dengan meningkatkan engagement dan menyediakan pengalaman yang lebih kaya, video tidak hanya mengarahkan lalu lintas tetapi juga membantu meningkatkan profitabilitas melalui konversi yang lebih tinggi. Oke, itu dia pembahasan materi dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.